Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya sehat. Hari ini kita masih di bab 8 mengenai transformasi linear. Kita akan mempelajari mengenai matriks transformasi. Ya, jadi sebelumnya mungkin kita udah bahas ya mengenai matriks transformasi, tapi di sini kita spesifik belajar mengenai matriks transformasi dari suatu ruang ke ruang lainnya ya. Jadi bukan hanya kalau kemarin kan kebetulan kita bahasnya biasanya pindah dimensi. Nah, karena sekarang kita udah belajar lebih jauh mengenai ruang vektor, kita akan mempelajari transformasi dari ruang ke ruang lainnya. Oke, nah dimulai dari ilustrasi sederhana, gitu ya, bahwa kalau kita punya sebuah vektor pada ruang V, gitu ya, di mana V ini berada pada n dimensi. Nah, kita akan punya kumpulan vektor-vektor basis kan di ruang dimensi n tersebut, ya. Jadi basis pada ruang tersebut. Kemudian apabila di sini dari X ke TX dia ditransformasikan menggunakan transformasi ya T, nah maka dia pun juga punya basis ya. Di mana ternyata basis ini bisa kita lihat di gambar selanjutnya. Nah, jadi kalau dari X ke TX ini kita pakai T ya untuk memetakan dari ruang V ke ruang W. Nah, ternyata untuk mencari tahu sebenarnya dari ruang M ya ke ruang M ini seperti apa sih matriks transformasinya? Ternyata kita bisa menggunakan si transformasi ini ya. Transformasi T ini bisa kita gunakan untuk mencari si matriks ya. Jadi yang ini rumus transformasinya ini tuh matriks A-nya. Di mana matriks A-nya ini nanti adalah kumpulan dari transformasi-transformasi basis ya. Jadi kita akan mentransformasikan si XB ini menjadi transformasi ya X di basis baru ya, ini B aksen. Nah, di mana nanti kumpulan transformasi basis ini akan membentuk sebuah matriks ya. Di sini katakanlah matriksnya adalah matriks A. Oke, nah dari sini kita bisa lihat ya definisi dari matriks transformasi ini bahwa memang jadi kalau kita punya T adalah memetakan dari V ke W dan dia adalah operator linear, maka matriks untuk T berkenaan dengan basis B atau T B aksen B ya, ini T B aksen B ini maksudnya memetakan gitu ya dari suatu basis ke basis lainnya, dari B ke B aksen gitu. Nah, jika B adalah U1, U2 sampai UN, ya, si basis di ruang lamanya ini kita tahu ya basisnya apa aja, maka kita bisa mencari transformasi B aksen B. Di sini adalah transformasi U1, kita hitung lalu kita buat dia relatif terhadap B aksen. Begitu juga transformasi U2, kita hitung lalu kita buat relatif terhadap B aksen dan sampai transformasi UN ya, relatif terhadap B aksen. Nah, di mana nanti semuanya ini kita susun dalam bentuk kolom. Jadi ada kolom 1, kolom 2 dan juga kolom 3 ya. Itu akan membentuk transformasi dari B ke B aksen. Oke. Nah, kita lihat contoh soalnya ya. Nah, di sini kita punya transformasi linear dari P1 ke P2, di mana dia memetakan Px menjadi X dikalikan Px. Kemudian kita diminta menentukan matriks untuk T berkenaan dengan basis-basis standar B dan B aksen. Jadi kita diminta mencari si T B aksen B tadi ya. Gitu. Nah, di mana di sini ketahuan U1-nya 1, U2-nya X ya. V1-nya 1, V2-nya X, dan juga V3-nya adalah X kuadrat. Oke, coba kita kerjakan ya. Kita akan mencari si matriks transformasi tersebut. Jadi kita punya transformasinya ya. Yang pertama kita punya informasi transformasi, di mana transformasi dari P1 ke P2 didefinisikan dengan T-nya adalah X dikalikan dengan Px ya. Jadi dia akan merubah yang tadinya polinomial derajat 1 si Px ini jadi P2 gitu. Nah, di mana ketahuan juga bahwa basisnya adalah U1, U2 dan B aksennya adalah V1, V2 dan V3.
3. Di mana di sini ketahuan juga U1-nya adalah 1, U2-nya adalah X, sedangkan di sini V1-nya adalah 1, V2-nya X, dan V3-nya X kuadrat ya. Jadi kita punya informasi basis dan juga basis yang baru. Oke. Nah, kalau kita diminta untuk mencari transformasi, matriks transformasinya, maka tadi kita tahu bahwa T, B aksen B, tadi bisa kita cari dengan kita mencari transformasi setiap basisnya, kan? Tapi kita relatifkan terhadap basis yang baru. Nah, di sini. Jadi transformasi U1 terhadap B aksen dan transformasi U2 terhadap B aksen. Jadi harap dibedakan ya gitu. Jadi yang pertama kita pakai U1 itu di sini ya, U2. Tapi nanti kan kita transformasikan menggunakan rumus ini ya. Jadi U1 dan U2 nanti akan kita masukkan ke sini, ke rumus yang ini, rumus transformasi. Tapi di sini dia harus direlatifkan terhadap B aksen. Jadi nanti hasil transformasinya akan kita relatifkan terhadap si V1, V2, V3 ini. Gitu. Oke, jadi kita coba ya. Pertama-tama, untuk kolom yang pertama dulu ya. Kolom yang pertama kita akan coba cari transformasi dari U1. Kita langsung relatifkan terhadap B aksen ya. Pelan-pelan deh. Kita cari dulu deh hasil transformasinya ya. Oke, kita pakai langkah yang merah dulu ini ya. Jadi dari U1 U2 kita cari transformasinya ke T. Jadi kita cari transformasi U1 ya. Atau berarti transformasi dari 1 ya kan? Kita akan masukin transformasi dari 1. Berarti kita ubah ya. Jadi berarti si PX-nya itu dia adalah 1. Ya kan? Sama dengan X dikalikan dengan 1. Berarti hasilnya adalah X. Ya kan? Karena di sini PX-nya berubah jadi si U1-nya itu. Karena di sini, oke ini kurang lengkap. Berarti harusnya tulisnya kayak gini biar jelas. Transformasi dari PX. Ya. Nah, jadi berapapun nanti si U1 ini akan masuk ke dalam PX. Kemudian yang kedua kita punya transformasi dari U2, berarti transformasi dari X, berarti si X ini dikalikan lagi dengan X ya, dia jadi X kuadrat. Oke, itu yang pertama, langkah yang masih di poin merah ini ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat langkah di yang kedua, di poin yang hijau ini, di mana kita akan coba relatifkan dia terhadap B aksen di sini. Gitu. Oke, berarti kita pakai yang hijau sekarang. Kita punya X dan X kuadrat. Sekarang tugas kita adalah membuat dia relatif terhadap B aksen, di mana B aksen ini kan adalah 1X dan X kuadrat. Jadi kita akan coba cari transformasi U1 relatif terhadap B aksen, ya si X ini. Berarti kita akan buat, karena bentuknya nanti goal akhirnya di sini kolom ya, kolom 1 dan kolom 2. Berarti kita akan buat dia langsung jadi kolom. Ya, di mana berarti setiap barisnya ini nanti akan merepresentasikan relativitasnya terhadap V1, V2, dan V3. Di mana V1, sorry ya ini kolom kayak gini. Nah, V1-nya ini kan tadi dia 1 ya, V2-nya X dan V3-nya X kuadrat. Nah, tadi si TU1 itu ya, transformasi U1 kita punyanya kan X. Ya udah berarti yang terisi kan cuma 1 si bagian X ini ya, sisanya 0. Jadi 0, 1, 0. Sama untuk transformasi U2 relatif terhadap B aksen. Berarti kita akan bentuk dia jadi kolom.
di mana setiap barisnya merepresentasikan V1, V2, V3 gitu ya. Nah, tapi kan yang di sini dia punyanya untuk transformasi dari U2 hasilnya adalah X kuadrat ya. Di sini X kuadrat. Jadi yang terisi justru di sini adalah baris terakhir yaitu X kuadrat. Nah, ya udah berarti kita masuk lagi ke yang di sini ya. Hasil akhirnya tinggal kita susun mereka berdua menjadi satu kesatuan, maka transformasi dari B ke B aksen di sini adalah matriksnya ya, matriks transformasinya adalah 010 dan 001. Begitu ya. Jadi sebenarnya cukup simpel, cuman kalau nggak teliti agak tricky juga ya. Gitu. Oke, untuk pembuktiannya ya, misalnya gini, misalnya kita punya pakai warna hitam. Misalnya kita punya PX-nya adalah A plus BX. Nah, ini kita mau hitung kalau dia ditransformasikan gitu ya, dengan formula ini dia akan menjadi seperti apa. Gitu. Kan jelas ya, dia sebenarnya kalau kita masukin ke transformasi X, dia akan jadi X dikalikan PX. Jadinya AX plus BX kuadrat. Nah, kalau kita pakai si matriks transformasi yang sudah kita cari di sini, gitu, sebenarnya kita juga bisa mendapatkan hasilnya yang sama gitu dengan kalau kita menghitungnya secara manual. Ya. Nah, gimana ceritanya? Karena gini, ini kan bisa kita sederhanakan ya si PXA plus BX ini. Berarti kalau kita susun dalam bentuk kolom, kita akan punya A dan B. Ya, kita punya dua kolom. Di mana baris pertamanya itu menandakan dia basis U1 tadi ya, baris keduanya basis si U2. Gitu. Nah, kemudian di sini kalau kita kalikan dengan matriks transformasi yang di sini, jadi kita akan mengalihkan transformasi dari B aksen ke B dikalikan dengan persamaan yang ada di basisnya, gitu ya. Matriksnya kan 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Nah, ini kita kalikan dengan A dan B. Nah, ternyata ini hasilnya adalah 0, kemudian A, kemudian B. Ya, sesuai ya, karena kita lihat ini nih, kita lihat si 0AB ini, kita bandingin sama si hasil TX yang di sini. Dimana kan ini hasilnya adalah AX plus BX kuadrat. Ini kalau kita bentuk jadi matriks, sebenarnya ya sesuai dengan si matriks yang di sini nih, di mana baris pertamanya adalah V1 ya, kemudian baris keduanya adalah V2X dan V3-nya X kuadrat. Berarti kan konstantanya X kuadrat di sini B ya. Konstantanya X di sini adalah A dan konstantanya 1 nggak ada ya di sini 0. Nah, ternyata ini sama kan? Gitu. Nah, jadi kita bisa terbukti ya bahwa oke, ternyata matriks transformasinya yang kita hitung di sebelah sini adalah betul. Karena terbukti kalau kita masukin polinomial sembarang, hasilnya sama antara cara pertama yang dihitung manual dengan cara kedua yang dia dikalikan dengan matriks transformasi. Gitu. Nah, oke. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik ya mengenai dasar dari matriks transformasi. Nanti kalau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan ke saya via WhatsApp bisa. Oke, ini contoh yang kedua ya. Jadi di sini sama seperti tadi ya, kita punya ruang dan ruang yang lain yang mana mereka dihubungkan oleh sebuah transformasi linear. Nah, sekarang definisinya adalah seperti ini. Jadi
Transformasi yang tadinya ada di ruang berdimensi 2, X1 dan X2, ini akan kita ubah ke ruang berdimensi 3. Hasilnya jadi X2 min 5X1, terus di sini min 7X1 plus 16X2, dan seterusnya. Nah, yang ditanya lagi-lagi adalah matriks transformasi, di mana di sini ketahuan basis untuk basisnya adalah U1, U2, dengan di sini tertera ya U1, U2-nya, dan B aksennya V1, V2, V3. Nah, kalau ditanya matriks transformasinya, sebenarnya sama persis ya dengan cara yang tadi. Jadi, mari coba kita kerjakan. Oke, jadi ini soalnya ya. Ini soalnya gimana kita punya transformasinya dari R2 ke R3. Kemudian masing-masing punya basisnya. Yang ditanya adalah seperti apakah matriks transformasinya. Rumusannya masih sama, intinya kita akan membentuk T B aksen. Dari B ke B aksen gitu ya, dengan mencari transformasi basisnya, tapi dia dinyatakan terhadap basis yang baru untuk kolom pertama ya. Untuk kolom kedua juga dia dinyatakan dalam basis yang baru. Nah, jadi udah, kita kan udah punya nih U1 sama U2 ya. Kita cari dulu transformasinya yang pertama ya. Yang pertama kita cari dulu transformasi basis ya. Transformasi dari U1, di sini kita masukin berarti 3 sama satunya ini ya, 3-nya sebagai X1, satunya sebagai X2, kita masukin ke rumus yang ada di sini. Ya, jadi kita akan punya yang pertama X2, 1 gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan punya min 2, dan yang ketiga di sini min 7X1 plus 16X2, berarti min 21 tambah 16, kita akan punya min 5. Kemudian transformasi U2, berarti kita akan masukin 5 dan 2 ini ke dalam transformasi yang di sini ya. Gitu. Jadi yang pertama kita akan punya X2, yaitu 2. Kemudian kita punya min 5 dikali 5 ditambah 13 kali 2. Ya. Itu min 15 tambah 16. Kemudian yang terakhir kita punya min 35 ditambah dengan 32. Berarti kita akan punya min 3. Nah, udah dapet ya, tinggal kita nyatakan dia dalam basis yang baru. Oke, di sini karena tadi kita udah punya V1-nya 1, 0, min 1. V2-nya min 1, 2, 2, dan V3-nya 0, 1, 2. Nah, berarti gimana? Ini kan agak beda sama yang tadi ya. Tadi kan jelas gitu, V1, V2, V3-nya masih ada hubungannya sama U1, U2-nya. Maksudnya jelas terlihat gitu ya hubungannya seperti apa. Nah, berarti untuk case yang ini, sama, sebenarnya kita harus menyatakan dia dalam V1, V2, V3. Berarti dia adalah membentuk sebuah kombinasi linear, ya kan? Kombinasi linear dari V1, V2, dan V3. Jadi transformasi U1 pasti nanti adalah bla 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 V1 ditambah dengan bla 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 V2 ditambah dengan bla 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 V3. Begitu juga dengan transformasi U2 gitu ya. Nanti dia akan merupakan kombinasi linear dari V1, V2 dan V3. Karena kan intinya dinyatakan dalam basis baru gitu. Nah, ya udah, jadi di sini PR kita adalah mencari berapa sih si bla 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 ini kayak gitu. Caranya gimana? Caranya bisa pakai macam-macam, tapi mungkin paling enak pakai eliminasi juga ya, gitu. Ya, jadi di sini bisa dibentuk matriksnya nanti akan seperti ini ya. Jadi kan akan jadi AX sama dengan B, di mana A-nya adalah V1, V2, V3, kemudian B-nya adalah transformasi U1. Ya, jadi di A-nya kita akan punya 1, 0, min 1, kemudian min 1, 2, 2, dan 0, 1, 2.
Sini X-nya berarti adalah V1, V2, V3 yang mau kita cari kan ya, konstanta V1, V2, V3-nya sama dengan B. B-nya di sini adalah transformasi U1 ya, 1, 2, dan ini 5. Nah, gimana supaya kita dapat konstanta dari V1, V2, V3-nya ini? Boleh pakai cara A-nya di inverse dulu gitu ya, terus nanti dikalikan dengan B, kita akan dapat X-nya berapa. Boleh juga pakai eliminasi Gauss-Jordan ya, itu saya serahkan ke teman-teman mau pakai cara apa. Ya, jadi silahkan dikerjakan nanti, berarti harusnya transformasi dari U1 nanti akan didapat hasilnya dalam bentuk kolom gitu ya, di mana baris pertamanya nanti adalah konstanta V1 dan ini konstanta V2 dan juga konstanta V3. Dalam hal ini V1-nya adalah 10 min 1 ya, V2-nya adalah min 122 dan V3-nya adalah 012. Untuk membuktikannya nanti berarti apakah benar gitu ya, misalnya kan nanti teman-teman dapatnya transformasi dari U1 misalnya adalah V1 plus 3V3 gitu misalnya. Nah ini kan bisa teman-teman masukin lagi, benar nggak kalau masukin V1 yang adalah 10 min 1 ditambah dengan 3 dikali 012 ya, V3 kan, sama dengan transformasi U1 dalam hal ini adalah 1 min 2 min 5. Nah ini kan udah jelas enggak ya gitu. Baris kedua kita bisa lihat ini hasilnya adalah 3 bukan min 2 gitu. Jadi ini kalau teman-teman nanti dapatnya adalah V1 plus 3V3 maka ini adalah salah gitu. Jadi silakan teman-teman cari gitu ya untuk yang transformasi U1 nanti berapa V1, V2, V3, begitu juga dengan transformasi U2 gitu ya. Sama seperti ini, cuman nanti hasil akhirnya adalah 21 min 3. Nah, nanti kalau udah dapat ya, semisalnya teman-teman dapat transformasi U1 adalah V1 plus 3V3 misal ya. Dan transformasi U2 adalah misalnya V1 min V2 plus V3. Nah, itu nanti akan disusun menjadi transformasi dari B aksen ke B. A yang ini adalah berarti kolom pertamanya adalah yang di sini yaitu 103, kolom keduanya adalah yang ini yaitu 1 min 1 1. Nah, nah ini nanti yang saya minta ya hasil akhirnya ini. Nah, untuk cara mengerjakannya intinya boleh bebas pakai cara eliminasi Gauss-Jordan atau mungkin eliminasi biasa juga bisa ya, karena kita sebenarnya tahu dari matriks ini bahwa V1 min V2 adalah 1, kemudian 2V2 plus V3 adalah min 2, dan persamaan terakhirnya dari baris yang ini ya, min V1 plus 2V2 plus 2V3 adalah min 5. Ya, jadi dari 3 persamaan, 3 parameter, kita tentu bisa tahu berapa V1, V2, dan V3-nya. Ya, jadi terserah aja teman-teman mau pakai cara apa, yang penting nanti saya minta hasil akhirnya. Ya, yang penting langkahnya jelas dan saya dapat hasil akhirnya di sini ya, transformasi U1 berapa, transformasi U2 relatif terhadap basis barunya juga berapa, sehingga nanti bisa didapatkan matriks transformasinya. Oke. Itu aja sih ya untuk hari ini. Saya tunggu jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.